Assalamu alayka. Assalamu alayki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji kepada Zat Allah yang Maha Suci, Puja kepada Zat Allah yang Maha Kuasa. Dengan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Baginda Pitutun. Baginda Gumarji, baginda yang jauh di mata namun dekat di hati, yakni Habibana Wa Nabiyana. wa Maulana Muhammad. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabiatnya, dan kepada kita semua yang mengharapkan Safatul Uzma yaumil qiyamah. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilham, Bapak Kiai Haji Ayat Saifuddin, Yang kami hormati staf pengajar Pondok Pesantren Nurul Ilham, Ustaz Mahmi Ali Mutahari. alladani lam yudkar ismuhuma ta'ziman wa takriman wa mahabbatan li ilmihima. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan, religion without science is lame and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Ketika Nabi sampai di Madinah, beliau membuat peradaban baru yang memunculkan bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistematik, tidak hanya berdimensi Teologikal, Ritual. dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Islam adalah agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam agar disiarkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Dan karena Islam adalah ajaran yang ilmiah, Islam memiliki panduan yang sempurna, yakni Al-Quran. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the saints and Al-Quran is the book of saints. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah, melalui penjelasan ini, kami akan serahan yang berjudul Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan rujukan Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamba bernaung di bawah kuasa-Mu ya Allah, dari usikan setan yang diranjang, yang dicerca, dan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang maha penyayang, tak pandang sayang. Ini
adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan dari kegelapan kulit hitam kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Hal di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa tentang pentingnya penjelasan Al-Quran disebutkan oleh Allah dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata Adul Mati yang berarti aneka gelap, dan An-Nur yang berbentuk tunggal. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam, beraneka ragam, dan sumbernya pun banyak. Setiap benda itu pasti memiliki bayangan, dan bayangan itu adalah gelap. Seperti di dalam syair mengatakan, Ilahi tawassalna biqur'anikal karim munawwir basirati wa sam'i wa qalati. penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerangan atau An-Nur. Hal ini benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan terdapat hubungan yang saling mengikat. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir yang berada dalam penjagaan Allah. Oleh sebab itu, sains akan berkembang cepat apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Karena hanya demikian sains mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang bertentangan diambil, para ilmuwan hanya menyia-nyiakan waktu dan sumber daya serta menghalangi kemajuan sains. Demikianlah menurut Ayub Harun Yahya di dalam Quran Led to Science. Lalu bagaimanakah dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Data penelitian Badan Internasional menyebutkan Israel yang bernotaben Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. sedangkan Indonesia sebagai negara mayoritas umat muslim terbesar di dunia ini dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar, yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh sebab itu, di dalam bidang sains dan teknologi, kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang Protestanis, kita jauh tertinggal oleh Korea yang Buddhis Taois, bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Konfusianis Taois. Padahal 14 tahun yang lalu kita diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu pengetahuan. Bacalah Al-Quran agar hidup teratur. Bacalah alam agar lahir karya-karya luhur. Bacalah diri agar hidup tidak takabur. Sebab membaca di dalam Al-Quran harus dibarengi serta diimbangi dengan Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dari firman-firman Allah, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan dapat memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yaitu memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Toha ayat 113 sebagai berikut. Allah. Dan
Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam kitab Jami Al-Bayan dan Tawil Al-Quran, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat di atas menjelaskan adalah فَأَذَرُوا بِهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَإِقَامِهِ وَوَقَائِهِ بِالْأُمَمِ قَبْلَهُ. Apa yang diperingatkan kepada mereka merupakan perintah Allah, hukumannya, dan ketetapan-ketetapannya terhadap umat-umat sebelum mereka. jika kita perhatikan secara sesama, maka kita dapatkan bahwa ayat di atas menjadikan kehadiran Al-Quran bagi umat manusia yang mengandung salah satu dari tujuan pokok, yaitu agar manusia bertakwa kepada Allah sehingga terhindar dari siksa duniawi dan ukhrawi. Hadirin, memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Hal ini bisa dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu dengan berbagai bentuknya di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali. Sebelum mengakhiri sarahan ini, di dalam acara Lailatul Muwaddah ini, marilah kita melantunkan salawat terlebih dahulu bersama-sama. Siap hadirin? Siap. ذوي القرآن الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Wahai saudara-saudaraku orang Sunda, ayo orang sami-sami ngajantenkeun Al-Quran kanggo tuntunan kehidupan urang. Wahai saudara-saudaraku yang orang Jawa, sumangga kula lan panjenengan dadosaken Al-Quran kagem tuntunan yang bisa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jalan-jalan di Cicalengka. Yuk. Jangan lupa beli Indomie. Jika teman-teman rindu pada kita, next time mari kita ngopi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.